Kamu kalau jadi seorang pemimpin, ya, di dalam mengambil suatu keputusan, kamu jangan takut menghadapi resiko. Anak muda dengerin ini baik. Ya. Sinergitas. Banyak yang pengen nih. Gua aja dikasih. Datang. Jadi selamat datang di YouTube channel pribadiku. Ini acaraku juga, namanya adalah Choki Talkie Show. Jadi mulai sekarang aku akan panggil kamu Choki Talker. Yang bakal kamu temuin di YouTube channel pribadiku ini adalah 3 pilar ini. Yang pertama adalah yang menginspirasi, yang kedua sesuatu yang mengedukasi, dan yang ketiga adalah sesuatu yang menghibur. Terima kasih buat Arwana Ceramics yang sudah jadi sponsor utama acaraku ini, dan aku benar-benar berharap bisa jadi teman buat kamu dan kamu juga bisa mengenal aku lebih lagi dari sisi yang lain gitu. Sekarang di episode perdana, karena ini benar-benar pertama buat aku pengen berbagi dengan kamu semua tentang sosok seorang yang sangat inspiratif. Dia kawanku dan beliau punya satu kisah hidup yang gak gampangan. Benar-benar dari orang susah jadi orang berhasil. Banyak sih yang seperti itu, tapi kita mesti dengar kisah mereka juga. Sekaligus aku juga pengen ngajak kamu untuk mengenal aku lewat sebuah hobi yang biasa aku lakuin. Hobi olahraga. Bam! Olahraga menembak. Seru banget. Di kantornya juga. Sekarang waktunya aku ajak kamu untuk keluar, talker, menyimak obrolanku dengan sosok inspiratif berikut ini. So enjoy the conversation. Guys, gue baru nyampe di depan gerbangnya Kodam. Ini di mana? Masuk aja Raja Wali. Sudah akan disambut oleh Tom. Oh iya, oke, sip. Thank you. Siap, dan terima. Waduh. Kolonel Budi ngeri kali. Datang di Pakodam Jaya, Jakarta. Saya itu sebenarnya bukan orang lama. Iya. Tapi setiap pergantian pejabat baru pasti disambut lagi. Nah, itulah makanya keramatan TNI seperti itu. Benar-benar. Ini adalah Kolonel Budi, kawan saya. Beliau adalah komandan detasemen markas Kodam Jaya Jakarta. Bahasanya apa tuh? Bahasa gampangnya. Dandim aja. Dandim Dam Jaya. Nah, artinya Komandan Detasemen Markas Kodam Jaya. bolehkah disebut sebagai orang yang empunya markas ini? Ya bisa seperti itu. Yang mengelola semua Iya, Kodam Jaya markasnya. tata tertib semuanya di sini. Iya, Jakarta. Jayakarta. Iya, hingga akhir. Ya. Sehat Panglima? Sehat, alhamdulillah. Gak ada lain, gak ada bukan. Urusan negara nomor 1, bisa-bisa keluarga nomor 2 nih. Bisa jadi, karena apapun ceritanya merah putih dulu yang kita utamakan. Dan disumpahnya begitu. Iya dong. Panglima, saya pengen ngobrol, minta waktu sebentar, paling juga 15 menit. Ya. Di ruangan ini mah kayak kaku nih. Apalagi ada ini, Ya. formil banget. Mana kalau kita sambil jalan-jalan? Oke, ya. Ibu Nyonya Hajah Karlina D.A. Wirahadikusuma. Loh, ini bukannya istri wakil presiden kita di masa lalu? Ya, jadi begini. Setiap gedung yang ada di komplek militer itu pasti gedung Sudirman, gedung Ahmad Yani, Betul. kan begitu kan? Saya bilang begini, ini gedung pusatnya yang di Kodam Jaya ini nama gedungnya ini belum ada. Ini gedung tempat Belum kita ada, berdiri ini belum ada. Saya melihat di mantan-mantan pejabat bahwa Pak Umar Wirahadikusuma itu tahun 60 sampai 65, ya, itu Pangdam pertama Jayakarta di sini. Nah, saya bilang kenapa nggak kasih nama gedung ini Gedung Jenderal Umar Wirahadikusuma. Nah, kemudian saya ke Bu Umar. Bu Umar masih ada, umurnya 90 tahun. Sehat. Sehat, masih main tenis meja. What? Akhirnya saya datang ke Bu Umar, pertanyaan beliau, loh kok masih ada yang ingat sama saya katanya. Jadi saya datang ke rumahnya, kemudian saya sampaikan bahwa niat saya akan memberi nama gedung ini. Kemudian beliau bersedia, beliau ke sini, beliau tanda tangan di sini. Makanya gedung ini Gedung Umar Wirahadikusuma. Jadilah gedung utama di Kodam Jaya Ya. Jakarta ini dinamakan Gedung Umar Wirahadikusuma. Ada tulisannya di depan. Kayaknya jangan-jangan ini teman-teman saya baru tahu kalau Padudung itu Pangdam Jaya sekarang ini.
Baru sana baru berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Ya, 4 ya. bulan tapi kemarin langsung viral. Jadi orang tahu Pangdamnya adalah Dudung Abdul Rahman. Sampai jalan Kang. Oke. Saya mau izin Kang, saya setiap seminggu sekali Panglima selalu swab. Ya. Jadi saya juga termasuk yang sehat. Ya. Kan alhamdulillah saya melepas masker Ya. dalam jarak yang aman. Ya. Teman-teman kemanapun pergi, jangan lupa untuk gunakan masker ya. Ya. Kalau Anda yakinkan dengan keluarga Anda aman, tetap harus gunakan jarak yang Ya. sebenarnya saya lebih tertarik dengan cerita Panglima karena saya beberapa kali baca Panglima masa kecilnya tidak mudah, Ya. hidupnya juga pas-pasan, Ya, betul. ditinggal meninggal Ya, oleh ayahnya dari ya. usia sangat muda. Ya, betul. Jadi saya pengen lebih tahu tentang dirinya Panglima. Dari kecil sudah bercita-cita jadi tentara. Ya, sebetulnya setelah Bapak meninggal itu baru mulai muncul cita-cita itu. Tadinya waktu kecil tuh pengennya jadi insinyur. Karena waktu kecil tuh bapak saya tuh kalau naik motor itu bawa saya ke ITB itu. Jadi diajak naik motor-motor Ganesha, naik kuda di situ. Nanti Dudung sekolahnya di sini katanya. Kota Bandung loh, Di Bandung, bicara Kota ya. Bandung, tempat lahirnya beliau. Ya, kemudian bapak meninggal. Nah, SMP saya masih umur 12 tahun waktu itu. Ya, disitulah kan orang tua tuh anaknya ada 8. Masih belum ada yang bekerja waktu itu. Ya, akhirnya sementara ada yang kuliah, sementara ada yang masih sekolah dan segala macam. Akhirnya ibu harus menopang semuanya kan. Nah, disitulah ibu jualan makanan-makanan seperti klepon, kemudian pastel. Kadang-kadang saya kan kayak tinggal di asrama itu. Jadi di asrama itu kan barak-barak seperti itu. Jadi saya kadang-kadang jualan terasi, kemudian kerupuk dari Cirebon. Kan ibu bapak dari Cirebon. Iya. Kerupuk dari Cirebon, terasi dari Cirebon. Itu kan jual ke rumah-rumah kita ketok-ketok. Kakak anak keberapa? Saya anak ke-6. Dari 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara. Ikut berjualan. Ikut apa berjualan. yang mama atau ibunda buat? Iya. Ya saya antar ke Kodam, saya antar ke Taman Lalu Lintas, ke SMP dan sebagainya. Aduh, saya mah familiar. Sambil jalan ya Pak. Ya. Saya sih familiar sekali dengan Taman Lalu Lintas. Ya, Kodam, betul. Karena saya juga orang Bandung. Ya, betul. Makanya saya manggil Pak Dudung, Kang Ah. Dudung. Karena kami dari Jawa Barat. Ya. Tapi dulu benar waktu lagi ngasih telepon, nganterin telepon ke Kodam, kalau saya nggak salah atau ke Kodim tuh. Kodam. Terus mengalami perjumpaan yang nggak enak, pengalaman yang nggak enak dengan tentara. Ya, jadi Gimana begini. Kan biasanya ke Kodam itu, ke kantin Kodam kita ngantar itu 55 biji. Nah, biasanya kan pos jaga monyet itu kan jaga begini. Iya, iya. Biasanya kan karena kita sering tiap pagi, saya biasanya, Pak, permisi Pak, begitu kan sambil bawa itu kan dari omprengan gitu kan. Umur berapa? Kang Dudung waktu itu umur berapa? Ya umur 14 tahun lah. Oke, Papa sudah meninggal ya? Udah nggak ada, Bapak nggak ada. Permisi Pak, nah, rupanya yang jaga ini kan jaga satri ini orang baru. Oh, orang baru. Orang baru, taja baru. Hei, sini kamu nggak permisi, tang, wah ditendang dulu gitu, 55 biji Sorry, di tanah saya ketawa. gitu. Maaf, saya ketawa bukan apa-apa. Gitu. Terus? Nah, terus untungnya ada yang senior di situ piketnya. Hei, itu udah biasa itu, adik itu datang ke sini begitu. Nah, pas saya ngambilin telepon itu, mulai nih, awas saya nanti suatu ketika saya daftar Akabri nih, akan jadi perwira nanti. Seperti itu dong. Udah mulai itu muncul itu. Jadi cita-cita muncul jadi tentara. Munculnya di situ. Justru pada saat mengalami Pada saat di situ. hal yang tidak enak itu. Iya. Maksudnya jangan semena-mena gitu jadi orang gitu loh. Jangan seenaknya. Oke, tapi Akang waktu itu kapok nggak masuk ke markas militer? Oh, tidak. Karena kan kita udah terbiasa di lingkungan militer. Oh, jadi tetap jualan aja di situ? Tetap jualan. Kan jualan tuh hanya nganter ke kantin terus pulang. Enggak jualan, nungguin gitu Oh iya, enggak. hanya ngantar. Hanya nganter titip-titip makanan. Oke, anggap saja itu titik awalnya seorang Dudung Abdul Rahman ingin atau bercita-cita menjadi tentara, begitu? Ya, begitu. Padahal bapaknya tentara. Ya, pejuang bapaknya. Pejuang bapaknya. Ya, ya. Sebenarnya keinginan dari dulu waktu kecil ada, tapi Ya. karena bapaknya juga bawa tur ke sekolah-sekolah terbaik di kota Bandung, Ya, diarahkannya bukan ke militer. bukan. Coki, Ya. saya kenalkan Taman Rusa nih. Uluh. Jadi ini Taman Rusa ini ada rusa, ada beberapa ekor di sini, dan kemarin baru ada yang beternak melahirkan juga di situ. Dan kemudian ini
membuat kesannya biar nggak terlalu serem lah. Tentara itu kehidupannya kalau nggak nembak, apel, dan disiplin dan sebagainya. Minimalnya kalau ada yang berkunjung ke sini, kita bawa ke sini biar agak lumayan lah situasinya berubah sedikit. Betul. Memang ini juga mengubah paradigma kita Ya, tentang militer sedikit betul, banyak loh, betul, Panglima, karena bayangkan orang yang dididiknya keras dari di akademi, Nah, pasti akan ke bawah terus kerasnya betul, seumur hidup kan. betul. Jadi Ya. sambil kita jalan ke Taman Rusa ya Kang. Oke. Nah, kan cita-cita menjadi insinyur, Ya, akhirnya jadi tentara juga. ya satu sisinya karena memang nggak ada duit, itu aja, nggak ada biaya. Kalau Taruna kan nggak pakai biaya masuk, Jadi waktu daftar memang tidak ada biaya. nggak ada sama sekali. biaya. Sampai sekarang juga nggak ada biaya. Secara umum tesnya apa saja kalau mau daftar Taruna? Administrasi, Oke. administrasi itu dari ijazah dan segala macam, kelakuan baik, surat izin orang tua, kemudian yang kedua mental ideologi, kemudian yang ketiga kesehatan, keempat psikologi, kelima jasmani, keenam itu adalah akademik. Berarti nilai harus bagus juga dong. Harus waktu bagus, SMA. harus memenuhi syarat. Berarti dulu ranking waktu SMA. Ya, begitulah, lumayan lah. Saya dapat beasiswa dulu SMA. Tuh, Ya. buat adik-adik yang punya prestasi akademik bagus nilainya, mau Ya. jadi tentara, daftar ke akademi militer. Beasiswanya tuh mungkin nggak terlalu pinter-pinter banget, mungkin karena orang nggak punya aja kali. Ya, kadang-kadang dari situ orang, tapi juga ada ketekunan di dalamnya. Ya, kira-kira begitulah. Tapi Panglima, berat nggak pendidikan di akademi militer itu? Seberat apa sih fisik kita sama otak kita diperas selama akademi? Menurut saya, dalam hidup ini tergantung ya. Kalau kita buat berat, bisa berat. Kalau kita buat ringan, kita buat ringan. Saya berpikir begini, yang sebelum-sebelumnya, kan gitu kan, para senior-senior, sesepuh-sesepuh, lebih berat dari yang saya alami waktu itu. Zaman dulu, zaman perjuangan dan segala macam, tidak makan, tidak tersedia dan segala macam. Kenapa mereka mampu? Nah, gitu kan? Iya. Saya harus mampu. Dan dididik, menurut saya, dididik juga, menurut saya tidak berat-berat amat. Dan kalau misalnya ada tindakan-tindakan, toh nggak sendirian juga. Rame-rame. Saya happy aja, makanya waktu saya pendidikan itu, orang lain tuh banyak yang kurus, mungkin stres gitu kan. Kalau saya malah gemuk sendiri. Hah? Karena happy kan. Makan enak, apa enak kan ya kan? Terjamin semua. Terjamin. Apa yang membuat susah gitu loh. Sebenarnya waktu ikut akademi justru semua kebutuhan kita terjamin loh. Terjamin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terjamin. Daripada waktu jual telepon ya Panglima. Nah iya. Itu makannya banyak, itu dagingnya besar-besar. Ya apalagi susahnya kan? Ini rusanya. Iya betul. Teman-teman lihat dulu bentar rusanya. Iya. Ada berapa jumlahnya Panglima kira-kira? Ini dua, Ada 20? Enggak ya? enggak sampai 15 lah 15 paling ya? ini. Lucu sekali. Ini bisa kita kasih makan. Hai. Ini, Hai. ini Cok. Iya, Kasih iya, makannya boleh. gini nih Cok. Apa makanannya? Ini ubi. Hobi. Nih, dari Bapak Coki. Mau nggak makan dari Bapak Coki? Oh, Lucu banget kamu. biar yang lain kebagian. Oh my goodness. Oh iya. Satu-satunya saya bisa mengalami kayak gini tuh hanya satu. Pertama di konser musik, yang kedua di markas tentara. Bagi makanan. Biasanya bagi kaos kita teh. Kalau hari ini Kang Dudung bukan tentara, akan jadi apakah Kang Dudung hari ini? Ya, saya paling jualan aja lah, bisnis aja. Begitu aja. Menduganya kalau bukan jadi mayor jenderal hari ini pedagang. Ya, pedagang aja. Apa barang yang ada kepikiran untuk didagangkan atau dijual oleh Panglima dalam otak bisnismu? Ya paling jualan sembako, paling begitu. Yang masyarakat banyak membutuhkan. Iya kan? Kalau enggak, pertanian. Saya suka ternak ayam, ternak ikan. Prinsip militer yang dipegang sampai sekarang, dari dulu pernah ditempatkan di Sumatera, Ya, Sulawesi kan? ya Sulawesi Sulawesi, pernah. kemudian sebelum ke Kodam Jaya beliau adalah gubernur militer. Ya, Gubernur Akademi Akmil, Militer. Gubernur Akademi Militer. Nah, prinsip apa yang dipegang oleh seorang perwira seperti Kang Dudung ini? Yang penting kalau sebagai seorang perwira itu kita harus loyalitas ke bawah, ke samping dan ke atas. Tolong Ya, dijelaskan. artinya ke bawah itu kita harus juga menghormati anak buah kita, Ya, menghargai anak buah kita, Ya. menerima saran-saran juga dari anak buah kita. Begitu juga ke samping juga kita sesama seangkatan atau koordinasi dengan satuan lain
kita harus koordinasi yang baik. Kan begitu kan. Kalau ke atas, ya loyalitas tegak lurus. Artinya apapun yang menjadi perintah pimpinan, itu harus kita laksanakan. Kalau banyak orang bilang di luar sana sejak kemarin Panglima dengan berani menyatakan saya berdiri di atas kebinekaan. Ya, Saya berdiri di atas keberagaman. ya. Lalu orang bilang hati-hati nih tentara nih main-main di ranah sipil ini. Ya. Bentar lagi TNI nanti masuk ranah sipil. Pendapat Panglima apa? Ya begini ya, bukan ke ranah sipil. Kan salah satunya yang kita lakukan itu adalah membantu pemerintah daerah. Kan membantu pemerintah daerah. Membantu loh. Membantu loh. Jadi salah satunya lah kita spesifik aja masalah penurunan baliho. Oke. Kan begitu ya. Iya. Kan Pol PP sudah melakukan dengan polisi, dengan TNI. Sudah melakukan kita sama-sama itu 2 bulan yang lalu. Nah kemudian mereka didemo oleh FPI. Didemo kemudian dimasang kembali mereka. Nah ini pemerintah loh, pemerintah daerah. Pol PP itu kan pemerintah. Betul. Betul nggak? Alatnya dari pemerintah provinsi. Kalau misalnya Pol PP sudah takut, kemudian aparat hukum takut, kita juga mau takut sama dia. Nggak ada ceritanya itu. Ini jangan merasa ngatur dirinya sendiri. Kan begitu, orang lain tuh masang beleho ada aturannya, ada ketentuannya, ada pajaknya. Nggak sesuka-sukanya sendiri. Udah begitu balehonya juga ada memprovokasi, mengajak revolusi dan sebagainya. Itu kan nggak benar. Ya. Dari situlah pemikiran-pemikiran seperti ini. Wah ini negara harus hadir, saya sampaikan. Ini negara harus hadir. Nggak boleh ini dibiarkan. Kalau beberapa tahun yang lalu dia jelas-jelas dia mendukung ISIS, jelas-jelas dia menjelek-jelekan tentara, menjelek-jelekan polisi, bahkan tidak segan-segan menjelekkan kepala negara. Bagi saya nggak ada cerita tuh yang begitu. Sebenarnya saya mau menyampaikan jeritan hati aja sih sama Panglima. Iya. Mumpung saya bisa wawancara Panglima di saluran pribadi saya. Sebenarnya masyarakat capek Panglima. Kami itu Sudah geram. begini Panglima. Kami ini was-was ya. Ya betul. Kok negara 75 tahun kami tinggali baik-baik aja Panglima. Ya betul. Terus kalau menengok negara-negara lain yang sudah dilululantakan oleh terorisme, radikalisme, Ya. saya teh bercita-cita jangan dong negara saya ke sana. Ya betul. Tapi kayak kita tuh tunggu-tungguan Panglima, Ya. nunggu orang tuh siapa duluan yang ngomong nih. Siapa Ya, duluan yang ngomong, betul. tiba-tiba Pangdam Dudung yang baru 4 bulan menjabat Ya. muncul gitu. Bukan ngejago. Justru reaksinya kita semua lihat bagaimana masyarakat Jakarta ini, Jakarta dan sekitarnya merasa ada orang akhirnya yang berani ngomong. Ya betul. Sebenarnya itu saya mau ngomong Ya. ini. Ya terima kasih Panglima sebelumnya. Ciri pemimpin itu Mas Coki hanya satu, dia berani ngambil keputusan. Kalau keputusannya itu diambil dia benar berarti bagus. Kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Saya nggak mau kalau setiap saya ngejabat itu nggak ada getarannya itu. Saya harus ada bekasnya. Dia harus ada kiprahnya. Terus ngapain aja lo bintang 2 di sini? Itu lihat situasi seperti itu terus kita mau diam-diam aja. Kan begitu, saya nggak takut resiko. Masuk. Rasanya waktunya sudah habis untuk wawancara. Oh, Panglima ditunggu lagi tamu yang lain ya? Sekali Panglima sudah ditunggu di ruangan. Panglima ditunggu di ruangan. Oke. Sampai jalan aja kan? Oke, ya. Oke. Generasi-generasi muda itu harus dilatih berani. Jadi pada prinsipnya anak-anak sekarang, saya waktu jadi gubernur, saya sudah tanamkan kepada taruna. Ini nanti masukin ya. Ini udah dimasukin Ya. langsung Panglima. Saya pikir udah selesai tadi. Belum, ini masih. Oh, masih berlangsung. Saya Jadi masukin harus. waktu saya jadi gubernur Akmil, Iya. saya latih kepada taruna akademi militer. Kamu harus jadi petarung. Kamu harus jadi jagoan dan kamu harus jadi pemberani. Petarung, Jagoan dan pemberani. Oke, maksudnya arahnya kemana ya? Nah, kamu kalau jadi seorang pemimpin, ya, di dalam mengambil suatu keputusan, kamu jangan takut menghadapi resiko. Anak muda dengerin ini baik. Ya, Terus, jangan takut menghadapi resiko. Karena mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung resiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi, kita harus berani termasuk menghadapi resiko itu sendiri. Kemudian, kalau kita ingin sukses, yang ada di depanmu, yang ada di belakangmu, sekalipun yang ada di sekelilingmu, itu tidak berarti apa-apa dibanding yang ada dalam dirimu sendiri. that's very nice words. Iya betul. Yang di dalam diri ini Iya. adalah kekuatan kita. Kekuatan kita. Jangan tergantung kepada orang lain. Jangan terpengaruh kepada orang lain.
keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Tolong diulang sekali lagi kalimatnya. Ya, keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Betul nggak? Termasuk tatanan. Nah, iyalah. Jangan takut kita dengan adanya perubahan-perubahan. Asal kita berani. Kemudian, satu lagi. Kalau kita ingin berhasil, Mas Coki, ada 3. Lupakan masa lalu. Karena masa lalu ini tidak pernah akan balik lagi. Betul. Jadi nggak usah mikir pacar-pacar yang lama. Nggak usah. Jadi pikirnya adalah sekarang. Yang kedua, lakukan yang sekarang ini secara optimal. Jangan maksimal. Kalau maksimal berat. Optimal aja. Dan yang ketiga, masa depan hanya sebuah cita-cita dan harapan, tapi harus diperjuangkan. Begitu dong. Tolong bisa. Selesai dari ruangan Panglima Dudung, waktunya kita ke lapangan tembak. Kata beliau tadi saya boleh nembak sebentar. Pam. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Salah, punya Panglima. Halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih buat semua jasanya. Tetap semangat Jayakarta. Setia hingga akhir. Pam. Woo. Ya. Oh. Ini namanya Jayakarta Shooting Club yang punyanya Kodam Jaya. Terbuka juga untuk publik yang memang hobinya nembak. Mereka bisa daftar ikut keanggotaan. Di antara semua yang keren ini, ada yang paling keren. Oke ya, kita mau latihan bentar ya. Bapak-bapak bisa temani saya latihan ya? Let's do it. Masker gue dong, keren. Sinergitas. Banyak yang pengen nih. Gua aja dikasih. Suara itu berpengaruh. Saya kalau nonton film horor, saya lebih baik lihat, tapi telinga saya tutup. Jadi makanya nggak terlalu menakutkan. Nembak juga sama, ini yang penting. Oke, we're ready now guys. Doakan aku. Kita lihat hasilnya. Oh, senangnya bisa mendengar suara burung lagi. Datang. Kagetin aja. Pak Zakaria, tolong kasih tahu berapa nilai yang saya dapat. Nilainya 95. Berapa? 95. Tolong kasih tahu berapa 10-nya. 10-nya 5, 9-nya 3, Wow. 81. Untuk orang sipil apakah itu lumayan? Sangat bagus sekali. Terima kasih sekali buat kesempatannya. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Jayakarta. Jayakarta. Itulah obrolan aku bareng dengan sosok inspiratif, Jenderal Bintang 2, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya Jayakarta saat ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat dari Kodam Jaya yang udah nyambungin kami dengan Pangdam Dudung. Nggak perlu nunggu jadi jenderal dulu untuk berani tampil berbeda, tapi demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nembak juga asik kan? Mau coba kan? Ya sudah, pokoknya itu obrolan kita hari ini. Dan berharap kalau kamu terinspirasi, teruskan inspirasi ini kepada lebih banyak orang. Gimana? Kaos keren. Yoi, ini belum lunas nih, cicilan kedua. Bro, tolong bantu dong pegangin jas gue sebentar. Thank you. Gue bikin penutup dulu sekarang ya. Teman-teman, ingat dimanapun kamu berada saat ini, kamu nonton dari mana aja di wilayah Indonesia, beranilah tampil berbeda, tetapi jagalah kerukunan dan keharmonisan kamu dengan tetangga-tetangga kamu. Karena kamu dan aku adalah Indonesia. Sampai jumpa. 3, 2, 1, and